Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan Yesus tetap menjadi bagian dalam hidup dan kehidupan saudara sekalian. Saat ini kita kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Rudolf Manhutu, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang didasarkan pada 2 Korintus pasal 8, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Perenungan firman Tuhan ini diberi judul Memberi dalam Kekurangan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mengajak orang memberi atau berbagi pada umumnya dilakukan kepada mereka yang tergolong the have. Ajakan seperti itu jarang diarahkan kepada orang-orang yang tergolong ekonomi lemah. Apa yang mereka bisa berikan kalau kita meminta kepada mereka yang miskin? Begitu kira-kira pandangan orang-orang pada umumnya. Tetapi menurut Rasul Paulus hal ini tidak berlaku bagi jemaat-jemaat di Makedonia yang terdiri dari jemaat Filipi, jemaat Tesalonika, dan jemaat Berea. Dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan ke-7, Rasul Paulus memberikan kesaksian bahwa jemaat-jemaat di Makedonia memiliki 2 hal istimewa. Yang pertama, mereka telah dianugerahkan kasih karunia, yaitu kasih karunia untuk membantu jemaat di Yerusalem yang sedang ditimpa kesulitan keuangan. Ini nampak dalam ayat yang pertama. Bagi Paulus, kasih karunia Allah adalah dasar bagi anak-anak Tuhan untuk memberi. Itulah akar dari kesediaan kita untuk memberi, termasuk jemaat-jemaat di Makedonia. Keistimewaan yang kedua adalah adanya kesediaan memberi itu diwujudkan justru di saat jemaat-jemaat di Makedonia sedang berkekurangan. Ini nampak dalam ayat yang kedua yang berbunyi, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ada 2 hal yang kontras dalam ayat ini nampak. Yang pertama, dicobai dengan berat, tetapi sukacita mereka meluap. Yang kedua, mereka sangat miskin, namun kaya dalam kemurahan. Ini yang membuat jemaat-jemaat di Makedonia patut diacungkan jempol, saudaraku. Sebab pada umumnya orang akan berduka cita dalam cobaan yang sedang dideritanya. Untuk makan sendiri saja sudah sulit, bagaimana mau berbagi dengan orang lain? Tetapi tidak bagi jemaat-jemaat di Makedonia ini. Maka tidaklah berlebihan kalau Paulus tiba pada satu kesimpulan bahwa mereka telah memberi melebihi kemampuan mereka. Dan hebatnya lagi, itu dilakukan dengan kerelaan penuh, bukan dengan paksaan. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang menyebabkan mereka bisa berbuat itu? Pertanyaan ini dijawab dalam ayat yang kelima, bahwa mereka bisa lakukan hal yang mengherankan itu karena pertama-tama mereka telah memberikan diri mereka seutuhnya, baik hati, pikiran, dan seluruh hidup mereka kepada Allah yang telah menebus mereka dengan harga yang telah lunas dibayar di atas kayu salib oleh Kristus. Itulah yang membuat mereka hidup, tetapi bukan lagi mereka yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam mereka. Inilah juga yang dimaksud dengan penyangkalan diri atau mengosongkan diri untuk membiarkan Tuhan Yesus masuk dan mengarahkan hidup ini bertindak, bersikap seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Sayangnya saudaraku, sikap hidup ini tidak ada dalam diri jemaat di Korintus. Padahal mereka kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Tetapi mereka miskin dalam pelayanan kasih. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sendiri pernah memuji persembahan janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 hingga ayatnya yang ke-42.
Yesus berkata karena ia memberi dari kekurangannya. Itu pertanda apa saudaraku? Ini pertanda jangan menunggu sampai kita kaya dulu dengan segala kelimpahannya, baru mau berbagi, baru mau menopang pergumulan dan penderitaan orang lain. Sebab saat kita kaya pun, belum tentu hati kita siap untuk memberi. Bukankah di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada? Demikian kata Tuhan Yesus. Percayalah bahwa sesungguhnya kebahagiaan duniawi akan hadir pada saat kita dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tetapi kebahagiaan surgawi hadir saat kita dapat memberi sebanyak-banyaknya bagi sesama yang menderita, dan terutama bagi hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus. Saudaraku, kiranya firman Tuhan ini dapat menggerakkan kita senantiasa untuk hidup menjadi berkat bagi siapapun, dalam keadaan apapun, demi kemuliaan Tuhan Yesus. Amin.